wabarakatuh. Adik-adik, tahukah kalian telaga ngebel? Ayo, sudah tahu belum telaga ngebel? Tahu siapa yang sudah tahu? Berarti banyak yang belum tahu. Ayo, silakan diceritakan dongengnya. Ayo. Saya yakin pasti banyak di antara kalian yang pernah berkunjung ke sana. Karena Telaga Ngebel adalah salah satu tujuan wisata di Kabupaten Ponorogo yang sangat menarik hati dan tak kalah menarik yang akan saya ceritakan. Kisah ini bermula dari seorang pemuda tampan bernama Baru Klinting, putra raja yang sedang bertapa di kaki Gunung Wilis demi meraih impiannya. Baru Klinting menjelma menjadi seekor ular besar dengan tubuh mirip pohon besar karena terlalu lama bertapa. Pada suatu hari, penduduk sekitar kaki Gunung Wilis bermaksud mengadakan pesta dan berburu hewan untuk dijadikan hidangan pesta. Selama tak mendapat buruan, membuat mereka lelah dan beristirahat di bawah pohon yang sangat rindang. Aduh, susah sekali berburu hari ini. Kemana saja hewan hutan ini? Apa mereka sibuk main TikTok ya? Dengan kesal, dia pun menancapkan goloknya dan menancap di akar pohon yang sangat rindang tersebut. Anehnya, dari pohon tersebut mengalir cairan merah berbau angin darah. Ternyata yang disangka pohon itu ternyata ular besar yang sedang bertapa. Hore, kita dapat peran besar. Kita jadi berpesta, kawan. Iya, hari ini memang hari keberuntungan kita. Akhirnya ular besar tersebut dikuliti dan dagingnya dibawa penduduk ke desa untuk dijadikan hidangan pesta. Namun ajaib, sesampainya di desa, ular tersebut berubah menjadi anak kecil yang emal. Anak kecil tersebut hendak ikut pesta karena lapar. Para penduduk tidak mengizinkan dan mengusir anak kecil tersebut. Hei anak kecil, sana kau pergi jauh-jauh. Kamu dekil, kumal dan bau. Di sini akan diadakan pesta. Jangan sampai hilang selera kami melihatmu. Anak kecil itu dengan langkah gonta yang meninggalkan pesta. Mukanya terlihat sedih dan lapar. Hanya seorang nenek bernama Nyai Lapung saja yang bersedia memberi makan anak kecil dan kumal tersebut. Nyai Lapung adalah wanita tua miskin yang tidak diperbolehkan ikut berpesta. Hanya orang-orang kaya yang berpesta. Anak mawar, kemarilah nak, nenek punya sedikit makanan untukmu. Marilah nak, nanti aku juga akan merawat lukamu. Dengan lembut, Nyai Lapung menyetrika makanannya ke si anak kecil dan kumal tersebut. Makannya lahap sekali. Terima kasih nek, ternyata masih tersisa orang baik di desa ini. Siapa namamu nak? Dan dari mana kamu berasal? Mana orang tuamu? Manggil aku Baru Klinting nek. Aku tersesat di hutan ini. Rupanya anak kecil tersebut berusaha menutup dia siapa sejatinya bahwa dia putra seorang raja. Kasihan sekali kau nak, pasti nanti orang tuamu mencari-carimu.
Nenek adalah satu-satunya orang berhati mulia di desa ini. Ketahuilah, Nek, sebentar lagi seluruh desa ini akan tenggelam. Jika nanti terdengar suara teriakan, pergilah ke perahu lesung yang ada di belakang rumah nenek. Pakailah centong kayu untuk mendayungnya. Siapa sebenarnya kau, Nak? Dan mengapa desa ini akan tenggelam? Nenek ingin tahu. Sudahlah, Nek, nanti waktu yang akan menjawabnya. Anak kecil tersebut akhirnya membuat sayembara dan menantang penduduk desa. Siapa yang bisa mencabut lidi yang dia tancapkan ke tanah. Wahai penduduk desa, siapa saja yang dapat mencabut lidi ini dengan hadiah karung emas. Hahaha. Ada-ada saja kau anak kecil. Mencabut lidi seperti itu bisa kulakukan sambil tiduran. Iya. Hahaha. Itu mah kecil. Dan satu persatu penduduk desa mencoba mencabutnya. Aduh, ternyata berat sekali. Tak sanggup aku melakukannya. Tak satu pun dari para penduduk desa yang mampu mencabutnya. Wahai penduduk desa, kalian mempunyai watak sombong dan tidak berkemanusiaan. Kalian juga penduduk yang suka bermegah-megah dan berpesta. Hari ini adalah pesta kalian yang terakhir. Rasakan pembalasanku. Anak kecil itu akhirnya mencabut lidinya sendiri, dan ajaib bekas tancapan lidi tersebut mengalirkan air bah yang terus-menerus menenggelamkan penduduk desa. Ampuni kami anak kecil, tolong kami. Dan anak kecil dengan baru kelinting itu hanya memalingkan muka. Dari kejauhan, nenek latung mendengar suara teriakan dari para penduduk yang tenggelam air bah. Segera ia naik ke perahu lesung yang ada di belakang rumah dan menggunakan centong kayu untuk mendayungnya. Hanya Nyai Latung saja yang selamat setelah semua itu. Air yang terus membesar tersebut membentuk sebuah telaga. Penduduk sekitar kaki Gunung Wilis menyebutnya Telaga Ngebel. Artinya telaga yang mengeluarkan bau menyengat. Demikian cerita Telaga Ngebel ini. Pesan penting yang dapat kita ambil adalah semua manusia sama di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, mari kita kembangkan rasa welas asih dan cinta sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.